Hai teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari film yang berjudul The Normal Heart, dan ini adalah part keduanya. Jadi, jika teman-teman belum menyaksikan part sebelumnya, alangkah baiknya menyaksikannya terlebih dahulu agar lanjutannya ini lebih mudah dipahami. Jika sudah, baik kita langsung saja ke ceritanya. Meski wabah AIDS telah banyak memakan korban, namun pemerintah tidak memperhatikan hal itu dengan serius. Ketika Ned berkesempatan diinterview di sebuah televisi, ia terang-terangan menuduh pemerintah tidak peduli dengan wabah itu dan sengaja mengabaikannya demi memusnahkan kaum gay. Hal itu akhirnya menimbulkan kontroversi. Bahkan rekan-rekannya Ned juga tidak menyukai caranya itu. Karena masih kontroversi, Ned kembali lagi diinterview lewat media televisi. Kali ini ia menuduh bahwa wali kota enggan membantu mereka karena Pak Wali Kota adalah gay dan takut identitasnya terbongkar. Saat itu, siaran pun langsung ditutup. Ned kembali dinasihati oleh rekannya untuk tidak bersikap barbar. Mereka meminta agar Ned melakukan pendekatan yang baik. Tetapi Ned mengaku tidak sabar menunggu respon wali kota atau pemerintah yang telah ia nantikan bertahun-tahun. Ned juga menyalahkan Bruce karena bertindak sangat lambat. Ia mengatakan kalau Albert akan meninggal jika Bruce tidak bertindak cepat. Bruce pun marah mendengarkannya. Karena penasihat hukumnya tidak sependapat dengannya, Ned juga tak enggan menghentikannya. Ned kembali menemui saudaranya dan membujuk bantuan darinya. Namun, saudaranya tidak mau ikut campur dengan apa yang terjadi dengan dunianya Ned. Ned heran mendengarkan pernyataan itu karena saudaranya seolah menganggap dunia mereka berbeda. Ia sangat marah dan mengatakan kalau ia tak akan menemui saudaranya itu lagi sebelum saudaranya mengakui bahwa mereka sama. Ketika Tommy dan yang lainnya mendekorasi kantor baru mereka, seorang perempuan bernama Estelle datang ke kantor itu dan menawarkan diri menjadi sukarelawan. Ia memberitahukan kalau teman gay-nya baru saja meninggal dunia dan ia ingin melakukan sesuatu yang bisa membantu komunitas gay. Tommy pun menerimanya. Hari itu juga, beberapa wartawan datang ke kantornya dan langsung merekam Bruce yang sedang bekerja. Bruce heran karena wartawan itu datang tanpa seizinnya. Ternyata wartawan itu diundang oleh Ned. Ned berusaha agar media meliput perkembangan organisasi mereka. Karena Bruce mencoba menghalanginya, Ned malah mempermalukan Bruce saat wartawan masih merekam mereka. Ia menuduh Bruce seorang presiden yang tak berguna dan masih tertutup dengan jati dirinya. Ia dan Bruce akhirnya berkelahi dan media masih merekam mereka. Bruce berusaha menghentikan media itu dan melemparkan kamera mereka hingga pecah. Ned dan Felix akhirnya pergi berlibur ke rumah Felix yang ada di pinggir pantai. Meski begitu, Ned tetap menerima telepon yang bisa mengganggu kebersamaannya dengan Felix. Felix seringkali melarangnya. Saat itu, Ned menanyakan apakah Felix akan meninggalkannya jika ia terjangkit dengan penyakit itu. Felix ragu menjawabnya dan ia juga menanyakan hal yang sama kepada Ned. Ned menjawab kalau ia tidak akan meninggalkannya. Setelah itu, Felix memberitahukan kalau ia sudah pernah menikah dengan wanita dan telah memiliki seorang putra. Namun, ia telah bercerai dan tidak diperbolehkan melihat putranya. Ned kesal mendengarkannya dan marah karena Felix tidak berjuang menemui putranya. Felix pun membalas kalau ia takut memberitahukan sesuatu kepada Ned karena Ned gampang marah. Ia pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Saat Ned mengikutinya, Felix pun menunjukkan bintik hitam di kakinya. Ia mengatakan kalau bintik itu semakin membesar dan tak hilang-hilang. Ned sangat terpukul melihatnya dan mulai menangis. Ned kembali lagi menemui Dr. Emma untuk memberitahukan bahwa kekasihnya telah mengidap AIDS. Dr. Emma seolah putus asa mendengarkannya. Saat itu, Dr. Emma memberitahukan kalau sebagian tubuhnya lumpuh karena polio. Ia pun menceritakan masa lalunya. Setelah itu, Ned mendorong Dr. Emma agar bisa berjalan menggunakan penyangga. Ia memainkan musik dan mengajak Emma menari. Emma pun terjatuh dan Ned langsung menahan tubuhnya seolah sedang memeluknya. Emma merasa nyaman saat itu. Tetapi ketika Ned kembali membahas tentang obat yang bisa menyembuhkan AIDS, Emma pun langsung meminta diturunkan. Suatu saat, setelah lebih dari setahun menunggu, Bruce dan yang lainnya berkesempatan mengadakan pertemuan tertutup dengan salah satu pejabat pemerintah yang dekat dengan Bapak Wali Kota. Mereka mengikut sertakan Ned dalam pertemuan itu. Ned terlihat marah karena pejabat itu terlambat datang 1,5 jam. Pejabat itu menolak bersalaman tangan dengan Ned karena sempat menuduh Pak Wali Kota seorang gay. Ned semakin kesal dan belak-belakan menyalahkan pihak pemerintah. Rekannya mulai muak dengan sikapnya itu dan berusaha menenangkannya. Tetapi Ned tidak peduli dan tetap bersikap kasar. Pejabat itu pun bergegas untuk pergi. Ned mulai menyerangnya. Namun pejabat itu tidak melawannya, melainkan datang mendekati Mickey untuk mengancam pekerjaannya. Mickey heran dan merasa pekerjaannya terancam karena sikapnya Ned yang barbar. Ia langsung meninggalkan pertemuan itu, begitu juga dengan Bruce dan satu orang lainnya. Tommy ingin menemani Ned tetapi Bruce memintanya pergi. Mereka pun meninggalkan Ned sendirian begitu saja. Organisasi mereka masih berdiri hingga tahun 1983. Namun, wabah itu masih terus menyebar dan merenggut nyawa. Tommy mencatat semua nama-nama dari komunitas mereka yang meninggal.
Sementara, Felix terlihat semakin kurus dan telah memiliki beberapa bintik hitam di tubuhnya. Saat ia berada di kereta api, penumpang lainnya heran melihatnya. Felix berusaha menutupi bintik itu. Felix juga mulai ketakutan saat melihat salah satu penumpang yang jauh lebih kurus dan memiliki gejala yang sama. Ia akhirnya memeriksa kesehatannya kepada Dr. Emma. Dr. Emma pun melihat tubuhnya telah dipenuhi dengan bintik hitam. Dr. Emma seolah putus asa melihatnya. Ketika Felix menanyakan apakah ia masih bisa berciuman, Dr. Emma pun memberitahukan kalau Felix susah disembuhkan dan tubuhnya sangat rentan dengan infeksi. Ia pun meminta Felix untuk lebih berhati-hati. Ketika Ned kembali ke rumah, ia melihat tempat tidurnya penuh dengan kotoran. Ia pun melihat Felix duduk berlama-lama di toilet. Felix mulai sakit-sakitan dan Ned harus merawatnya bahkan membantunya saat mandi. Felix sering menangis. Ia takut jika Ned sampai meninggalkannya. Tetapi Ned tidak sedetik pun kepikiran untuk meninggalkan Felix. Sementara, organisasi mereka mulai sangat sibuk untuk melayani telepon hotline dan konseling. Namun, wabah masih saja memakan korban. Saat itu juga, Mickey marah kepada Ned karena ia menyerang atasannya lewat artikel yang ditulisnya. Mickey tidak mau kehilangan pekerjaannya karena Ned membenci atasannya. Ia marah karena Ned sesuka hati menulis sesuatu kepada publik tanpa persetujuan dari rekannya. Mickey melampiaskan semua kekesalannya saat itu. Ia merasa semua yang ia lakukan sia-sia karena perbuatan Ned. Karena tidak mampu mengendalikan emosinya, Mickey hampir memukul Ned. Namun yang lainnya menahannya dan meminta mengantarnya pulang. Bruce dan Ned tinggal berdua di kantor itu. Bruce menanyakan jika Ned mau menjadi presiden. Namun Ned menjawab kalau ia hanya menginginkan Felix tetap hidup. Saat itu juga Bruce memberitahukan kalau Albert telah meninggal. Mereka berdua pergi ke bar dan Bruce menceritakan saat-saat sebelum Albert meninggal dunia, di mana ketika Albert memiliki permintaan terakhir untuk bertemu dengan ibunya sekali lagi di Phoenix, Bruce berniat mengantarkannya. Tetapi saat di pesawat, salah seorang pilot keberatan menerbangkan pesawat karena melihat keadaannya Albert sekarat. Pilot lain pun menggantikannya. Saat pesawat sudah berangkat, Albert kehilangan kendali dan muntah-muntah. Dan setelah mereka tiba di Phoenix, ibunya Albert melihat Albert telah meninggal dunia. Albert meninggal di atas pesawat. Saat mereka membawanya ke rumah sakit, para dokter rumah sakit menolak memeriksa dia dan tidak mau mengeluarkan surat penyebab kematiannya Albert. Tanpa sertifikat kematian, pengurus makam tidak bisa menguburkannya, begitu juga dengan polisi. Albert sempat dimasukkan ke kantong plastik dan diletakkan di tempat sampah. Ibunya menangis sangat histeris karena kejadian itu. Akhirnya mereka membawa tubuhnya Albert untuk dikremasi. Mereka harus menebus abunya seharga $3.000. Bruce sempat keberatan, namun ibunya Albert tetap menebus abu itu. Ned akhirnya membawa Felix untuk dirawat di rumah sakit. Felix mulai putus asa dan mengatakan keadaannya tidak akan membaik. Ned mengetahui kalau Felix hidup tidak lama lagi. Ia tetap berusaha menyemangati dia dan merencanakan perjalanan romantis buat mereka. Felix berharap bisa hidup 1 tahun lagi. Ned menemani dia selama di rumah sakit. Dr. Emma terharu saat melihat mereka tidur berpelukan. Dr. Emma berusaha mendapatkan uang hibah untuk melanjutkan penelitian AIDS, tetapi usahanya ditolak oleh pejabat pemerintah dan menganggap AIDS bukanlah sebuah prioritas. Tak lama, Felix kembali dari rumah sakit. Tommy ikut bersama mereka ke apartemennya. Tommy memberitahukan kalau keadaannya Felix benar-benar parah. Ia mengingatkan Ned untuk mempersiapkan diri jika Felix meninggal dunia. Ned membalas ia tak akan pernah berhenti memperjuangkan seseorang yang ia cintai. Ketika ia bertanya apakah Tommy pernah berjuang untuk orang yang ia cintai, Tommy terdiam dan di dalam hatinya ia seolah menjawab kalau ia sedang berjuang untuk Ned. Ned menerima telepon yang mengundangnya datang ke Gedung Putih. Ia pun ke sana untuk berbicara dengan salah satu penasihat untuk presiden. Ned heran mengapa pemerintah enggan menyebut AIDS sementara media sudah banyak meliput tentang hal itu. Ned menyampaikan hal itu dengan gaya bicara yang kurang baik. Ia seolah memaksa penasihat agar bertindak lebih cepat dan menjadikan masalah itu prioritas utama. Namun karena Ned tidak memiliki data dan bukti yang jelas, penasihat itu pun langsung mengakhiri pertemuan mereka. Ned kembali membuat ulah dan berteriak mengatakan bahwa tak satu pun pejabat pemerintah yang peduli dengan AIDS. Ia pun langsung diamankan oleh security. Ned kembali tinggal di rumahnya Felix yang ada di tepi laut. Ia heran melihat Felix duduk di lantai. Felix memberitahu kalau ia baru saja terjatuh. Ketika Ned ingin mengangkatnya, Felix tiba-tiba melarang Ned menyentuhnya. Ia menuduh Ned telah menularkan wabah itu kepadanya. Ned tetap mencoba untuk tenang. Namun karena Felix berputus asa dan mengatakan apa yang dilakukan oleh Ned akan sia-sia, Ned pun emosi dan mulai melemparkan belanjaannya ke arah Felix. Namun setelah beberapa saat, ia menyesali perbuatannya itu dan tetap mendekati Felix. Ia meminta Felix untuk tidak meninggalkannya. Sementara, Tommy melihat aksi unjuk rasa di depan kantor organisasi mereka. Unjuk rasa yang merendahkan kaum LGBT dan mengatakan kalau AIDS akan memusnahkan mereka.
Ketika salah satu di antara mereka menghalangi Tommy masuk ke kantornya, Tommy pun tak enggan memukulnya. Hari itu juga, Bruce memberitahukan kalau Pak Wali Kota bersedia ditemui oleh mereka ke kantornya. Bruce memberitahukan kalau ia dan Tommy yang akan pergi ke sana. Ned bersikeras meminta supaya ia yang akan pergi menemui Wali Kota. Ned berkata kalau ia akan keluar dari organisasi itu apabila ia tidak mewakili untuk bertemu dengan Pak Wali Kota. Saat itu juga, Bruce pun membacakan surat yang telah disepakati oleh semua anggotanya untuk mengeluarkan Ned dari organisasi mereka. Semua anggota setuju dengan hal itu kecuali Tommy. Mereka memecat Ned karena aksinya yang agresif dan barbar terhadap media dan juga pemerintah. Ned tidak berkata apa-apa dan dengan emosi ia meninggalkan ruangan itu. Ketika ia mengumpulkan berkas-berkasnya, Tommy mengikutinya dan memberitahukan kalau ia tidak ikut menandatangani surat itu. Tetapi Ned masih kesal karena Tommy tidak mendukungnya. Bruce memanggil Tommy untuk kembali masuk ke dalam kantornya. Sebelum meninggalkan kantor itu, Ned sempat mengucapkan kata-kata terakhir dan masih memohon agar Bruce tidak menghentikannya. Tetapi Bruce dan yang lainnya sama sekali tidak memberikan kesempatan. Tommy kembali keluar dari kantornya dan memeluk Ned begitu erat. Tetapi Ned memintanya untuk kembali masuk ke kantornya. Felix pergi menemui Ben atau saudaranya Ned ke kantornya tanpa diketahui oleh Ned. Ia memberitahukan kalau Ned adalah kekasihnya dan ingin membuat surat wasiat sebelum ia meninggal dan menyerahkan semuanya kepada Ned. Ben tersentuh dengan apa yang dilakukan oleh Felix dan ia pun tidak enggan mengabulkan permintaannya. Saat itu juga, Felix mulai batuk. Ia pun pingsan saat Ben menemaninya keluar. Ben langsung membawa Felix ke rumah sakit. Tak lama, Ned datang ke rumah sakit dan heran melihat Ben di sana. Ben langsung memeluknya. Dr. Emma juga berada di sana. Ned menangis karena tak kuat akan kehilangan Felix. Namun, Felix menyemangatinya. Keduanya menyatakan cinta mereka satu sama lainnya. Dengan bantuan Dr. Emma, mereka pun dinikahkan di ruangan itu. Baik Emma dan juga Ben sangat terharu melihat mereka. Tak lama, Ned menelpon Tommy dan memberitahukan kalau Felix telah meninggal dunia. Tommy langsung mencabut kartu namanya Felix dan menyimpannya. Beberapa hari kemudian, Ned pergi mengunjungi kampus alma maternya yaitu Universitas Yale. Ia diundang untuk menghadiri acara Gay Week yang diselenggarakan oleh mahasiswa di sana. Ned sempat berjanji membawa Felix pergi bersamanya, tapi ia hanya datang sendirian. Dia kagum melihat bagaimana kaum LGBT muda bisa menari satu sama lainnya secara terbuka, tanpa takut didiskriminasi seperti yang ia alami sebelumnya saat masih mahasiswa. Sementara, Tommy masih menerima informasi tentang bertambahnya jumlah orang yang mengidap AIDS dan korban yang meninggal, termasuk presiden organisasinya yaitu Bruce Niles. Begitulah teman-teman alur cerita dari film ini, sebuah film yang menyentuh dan membuka pikiran. Meski AIDS telah diidentifikasi di Amerika pada tahun 1981, namun pemerintahnya masih enggan memberitakan hal itu kepada publik. Sebelum dinamai AIDS, para peneliti atau masyarakat Amerika masih menamainya sebagai kanker gay. Saat itu, para peneliti bahkan belum mengetahui kalau AIDS disebabkan oleh HIV. Pada tahun 1984, atau 3 tahun setelah para peneliti mengidentifikasi AIDS, mereka akhirnya menemukan bahwa penyebabnya adalah HIV. Mereka memperkirakan bahwa sekitar 100.000 hingga 300.000 orang di seluruh dunia hidup dengan HIV sebelum tahun 1980. Sejak epidemi mulai terjadi di tahun 1981, lebih dari 36 juta orang di seluruh dunia telah meninggal karena HIV/AIDS. Pada September 1985, Presiden Amerika yang ke-40 akhirnya pertama kalinya menyerukan AIDS di depan umum. Ia bahkan menyebutkan menjadikan penelitian AIDS sebagai salah satu prioritas utama dalam pemerintahannya. Ronald Reagan bahkan mengusulkan untuk mengeluarkan 11% dari anggaran federal untuk mendanai segala yang berhubungan dengan AIDS. Pada akhir 1986, ada sekitar 25.000 kasus kematian karena HIV/AIDS di Amerika yang dilaporkan, dan diperkirakan lebih dari 6.000 orang terinfeksi HIV setiap hari. Sekian dulu teman-teman pembahasan kita untuk kali ini. Terima kasih telah mengikuti videonya hingga selesai. Saya harap teman-teman memahami ceritanya. Bagaimana menurut teman-teman? Boleh beri pendapatnya lewat kolom komentar ya. Jangan lupa juga memberikan like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.